Damai di hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, senang jumpa lagi di program Renungan Harian Keluarga edisi Senin 20 Februari 2023 bersama dengan saya Pendeta Jendi Megumi Punggohong. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Pemberi kehidupan bagi kami manusia. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru boleh kami nikmati di saat ini. Kami boleh beraktivitas, melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya ketika kami boleh membaca mendengarkan firman Tuhan, maka kehidupan kami di sepanjang hari ini akan ada dalam tuntunan daripada firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap sedia mendengarkannya. Kami percaya juga Roh Kudus akan memampukan kami, akan memberikan kami penerangan, sehingga ketika firman diberitakan, kami boleh mengerti, memahaminya, dan boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, sumber pengampunan, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 11, ayatnya yang kedua, sesuai dengan pembacaan Renungan Harian Keluarga di saat ini. Pengkhotbah pasal 11 ayat 2, beginilah bunyi firman Tuhan. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini, rela memberi atas dasar cinta kasih. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, renungan hari ini diberi tema rela memberi. Kata rela dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersedia dengan ikhlas. Tidak mengharapkan imbalan kan. Jadi ada kesediaan untuk memberi dengan tulus kan? Tulus ikhlas tentunya, tanpa mengharapkan imbalan. Saudaraku, itulah hakikat dari hal memberi yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu yang dikatakan dalam Matius 20 ayat 28b. Saudaraku, memberi dengan tulus ikhlas adalah suatu pengorbanan. Pengorbanan yang terkadang menyusahkan dan menyakitkan, tetapi pada akhirnya menyenangkan. Pada akhirnya membahagiakan dan pada akhirnya membawa kedamaian. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau pemberian itu tidak menyusahkan dan menyakitkan, itu bukan pengorbanan. Kan namanya bukan pengorbanan tentu. Karena itu memberi harus dengan kerelaan, harus dengan ketulusan, harus dengan keikhlasan dan kesediaan, yaitu rela berkorban yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saudaraku, di tengah situasi yang tak dapat diduga, apa yang akan terjadi? Apakah keberuntungan atau kebuntungan? Kemujuran atau kecelakaan? Bahkan malapetaka. Orang Kristen, saya dan saudara, kita diajarkan untuk tetap berbuat yang baik, memberi pertolongan kepada lebih banyak orang. Dikatakan 7 bahkan 8 orang. Artinya dari hari ke hari tindakan rela memberi semakin banyak dan semakin lebih baik. Saudaraku, karena mungkin pada suatu hari kita akan sangat butuh pertolongan orang lain kan. Seperti ada tertulis, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka.
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Itu yang disaksikan 2 Korintus 8 ayat 14. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kerelaan untuk memberi adalah ciri khas dari karakter murid Yesus Kristus yang beriman. Karena Yesus Kristus telah lebih dahulu memberi kepada kita, kan? Dia telah memberikan nyawanya untuk menebus, untuk mengampuni dan menyelamatkan kita, kan? Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi, kan? Apapun bentuknya, kan? Memberi waktu, memberi materi, perhatian, kasih sayang, dan cinta kasih, kan? Baik di dalam rumah antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun di luar rumah, kan? Dengan memberi pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, kan? Saudaraku, pemberian itu dilakukan dengan tulus ikhlas berdasarkan cinta kasih Yesus Kristus. Kiranya dilakukan secara terus-menerus sehingga menjangkau semakin banyak orang memberi atas dasar cinta kasih. Diberkati, dan berkat Tuhan Allah akan nyata ketika kita dalam keadaan tidak beruntung dan butuh pertolongan. Orang yang diberkati Tuhan, hal ini dapat merupakan cara mengantisipasi apa yang bakal terjadi, penderitaan dan kesulitan. Apapun yang akan terjadi pasti ditolong oleh Tuhan Allah, sehingga hal itu tidak akan mencelakakan dan merugikan saya dan juga Bapak Ibu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu. Firman Tuhan boleh disampaikan, boleh diberitakan, mengajarkan kami, menghendaki kami untuk kami memberikan kebaikan, memberikan kasih sayang kepada sesama kami, kepada keluarga, kepada kehidupan jemaat. Kasih yang kami nyatakan melalui tindakan memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi yang mereka butuhkan, memberi yang kami mampu untuk bagi dalam kehidupan sesama kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kehidupan kami semua. Kami yang boleh menyaksikan program renungan harian keluarga ini, kami jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pasrat, Tuhan campur tangan dalam hidup kami, campur tangan dalam keseharian kami, campur tangan dalam tugas tanggung jawab kami. Kami percaya ketika Tuhan turun tangan, campur tangan, maka berkat akan kami nikmati di hari-hari hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati semua perangkat pelayanan Jemaat Gemi Maranatha Selatan, diaken, penatua, pendeta, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Dalamnya juga memberkati tim multimedia Gemi Maranatha Selatan. Semua kami, bahkan para pendeta di dalamnya, kami mempersiapkan diri, kami mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran program renungan harian keluarga yang ditayangkan melalui channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Diberkati kami semua dalam keseharian kami, dalam tugas tanggung jawab kami, dalam pelayanan kami, bahkan dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, yang saat ini dalam beban berat, masalah kehidupan, tapi kami percaya ketika mereka boleh menyaksikan program renungan harian keluarga di saat ini, dapat kembali menguatkan iman mereka, dapat kembali meneguh iman percaya mereka kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan terus menyertai hidup mereka. Ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan meluruskan jalan hidup mereka. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, jamahan tangan kasih Tuhan kami percaya akan diberlakukan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kehidupan bangsa negara kami, pemerintah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang telah memilih mereka, memakai mereka, pasti Tuhan akan memperlengkapi mereka. Pemerintah yang ada di Kota Tomohon, Kelurahan Paselatan 1, Kelurahan Paselatan 2, semua perangkat pemerintahan yang ada, diberkati Tuhan. Kami juga mendoakan untuk kehidupan bumi kami ini yang saat ini dalam pergumulan, dalam keadaan-keadaan bencana alam di mana-mana terjadi, angin, bahkan juga hujan deras, bahkan juga banjir, gempa. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam ini,
hadir dalam hidup mereka, perteguh iman percaya mereka, dan yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada berjalan bersama dengan mereka. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kehidupan kami persembahkan kepadamu. Tubuh jasmani kami menjadi persembahan yang suci, kudus, berkenan kepadamu. Untuk itu bentuk kehidupan kami sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sempurnakan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita yang telah menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Untuk itu, mari kita like, kita komen, subscribe, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan yang tentunya menyiarkan, mempersiapkan program-program renungan yang pastinya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.